Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru hebat, perkenalkan, saya Eko Novianto, guru di SMP Negeri 1 Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya terhadap topik Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, kita diharapkan pertama, memperoleh pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kedua, memperoleh pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, serta dapat menerapkan pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Hendaknya sebagai pendidik kita harus mampu mengenali kekuatan atau kelemahan diri sendiri. Pendidik dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mendukung tujuan pendidikan. Pendidik harus mampu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik agar dapat menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, menyesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai pendidik berusahalah membuat peserta didik merasa takjub dan bergairah saat belajar pada diri peserta didik. Pada modul kedua, menerangkan bahwa kita sebagai pendidik harus mendidik secara menyeluruh karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian untuk merubah cara mengajar yang mungkin selama ini mengadopsi sistem pengajaran kolonial yang hanya fokus pada orientasi kognitif, maka diperlukan sebuah sistem yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yakni melalui dengan sistem Amon. Kita sebagai pendidik harus memandang peserta didik sebagai manusia yang seutuhnya. Pendidikan berperan dalam membantu peserta didik memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar tercipta keseimbangan dalam hidupnya. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Pendidikan harusnya sesuai dengan kodrat keadaan murid, yakni kodrat alam, di mana peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Dan pada kodrat zaman, sebagai pendidik, guru harus bergegas beradaptasi terhadap perubahan zaman. Yang perlu kita pahami sebagai pendidik, menjadi penghubung sumber-sumber belajar yang ada di sekitar peserta didik atau pada lingkungan sekolah. Pada asas trikon, pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya secara kontinu, konvergen, dan konsentris.
Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik tidak hanya melatih kecakapan kognitifnya saja, tetapi pendidik juga perlu melatih budi pekerti dalam hidupnya, di mana peserta didik memiliki bagian watak atau budi pekerti yang terdiri dari biologis atau rasa, intelijensi atau menyerap ilmu pengetahuan atau berpikir. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik tidak boleh mengeneralisasikan kemampuan peserta didik berdasarkan prestasi akademiknya saja. Pada modul ini dijelaskan teori konvergensi berdasarkan dari dua teori, yakni teori tabula rasa dan teori negatif, yang merupakan aliran daya pendidikan. Melalui pendidikan, kecerdasan budi pekerti peserta didik akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar, menebalkan watak baik peserta didik yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Sesuai yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya, maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul terakhir pada topik Merdeka Belajar. Sebagai pendidik, kita harus paham fungsi pendidikan, yakni menghantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupannya dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Bapak dan Ibu guru hebat, harus diingat, kemerdekaan peserta didik adalah kunci yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among yang terdiri dari Ingarso Sungtulodo sebagai guru harus berkomitmen untuk bisa menjadi seorang teladan yang baik bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarsa atau sebagai penyemangat murid, dan Tupuri Handayani sebagai guru, kita harus mampu mendorong murid menjadi orang-orang yang mandiri dan merdeka. Melalui sistem Among, seluruh pendidikan dapat mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita tanamkan dalam hati, realisasikan dengan aksi bahwa kita sebagai pendidik harus adaptif, kredibel, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Bapak dan Ibu guru hebat, mari libatkan, dengarkan, dan hargai peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai pemahaman topik Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pemahaman paparan Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu guru pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman topik Merdeka Belajar ini. Atas perhatian, partisipasi, dan bantuannya dalam mengisi umpan balik, saya ucapkan terima kasih.